hanya di Suara Hati. Ya Allah, emang gue kenapa sih? Salah saya apa? Saya kayak orang stres. Saya nangis dulu baru dia datang. Jadi saya ini sebenarnya pengen menjadi anggota dewan. Wih. Apa lo nggak yakin sama gue? Jangan main-main. Untuk menjadi anggota dewan saya perlu modal yang besar. Wih. Rumah mau dijual. Cakep. Mak nggak marah. Bapak nggak marah. Keluarga nggak marah. Tetangga marah. Orang rumah dia yang gue jual. Duit udah dapet buat modal, akhirnya saya membuat tim ses. Tim sukses. Saya kumpulin orang-orang semua. Warga saya kumpulin jadi tim sukses. Ada sekitar 102. Tanggung amat. Yang dua tambahan, Dosmini sama Adul. Video stand-up komedi Komeng di program Trans TV yang tayang di tahun 2016 tentang nyalek ini mendadak jadi viral. Sejak Komeng memenangkan suara terbesar sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Jawa Barat dalam perhitungan sementara KPU. Dengan foto yang nyeleneh di kertas suara, membuat para netizen tertarik untuk memilihnya. Siapa sangka lelucon Komeng tentang nyalek menjadi anggota Dewan, kini menjadi kenyataan di tahun 2024. Dalam humornya tersebut, Komeng pun tetap membawa salah satu nama yang selalu menjadi partnernya dalam melawak, yaitu Adul. Sebagai sahabat Komeng, Adul pun mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keinginan pemilik nama lengkap Alfiansyah itu. Iya pasti senang, cuman nantinya bakalan jarang ketemu. Bukan manggil bang lagi, Pak Dewan. Ya, memang kalau mendengar nama Komeng, tidak bisa lepas dari sosok Adul yang sudah warawiri bersama Komeng di dunia hiburan. Namun Adul sebelum menjadi sukses seperti sekarang, ternyata memiliki masa lalu yang tidak mudah. Memiliki postur tubuh yang berbeda dari saudara-saudaranya yang lain dan orang-orang sekitarnya, membuat Adul ternyata pernah mengalami masa-masa sulit saat di sekolah, di mana ia seringkali menjadi sasaran bullying oleh teman-temannya. Saya pernah tuh dibully mulu. Mungkin karena saya kecil, pulang baju robek, badan penuh kotor. Mak saya nanya kenapa. Dia nungguin orang. Setiap saya pulang pasti gitu. Nggak pernah enggak, selalu digituin. Itu dia sih, mungkin karena dulu diejek, terus karena dulu emang orang nggak mampu punya postur yang seperti ini, ya ejekan tuh pasti banyak. Kata-kata, cebol, kayak begitu, ya kalau kata begitu ya emang mau dibilang apa, emang kita seperti ini, mau diapain. Emang saya mau punya body tubuh kayak begini kan enggak. Bukan hanya dibully, semakin dewasa pun dirinya juga mengalami masa-masa direndahkan oleh lingkungannya karena memiliki pekerjaan yang tidak jelas. Saya udah direndahin banget sama orang-orang sekitaran saya. Termasuk ngamen. Ngamen itu orang pada jijik. Ya Allah, emang gue kenapa sih? Saya malu sama keluarga saya kalau mau ngalin gue nggak boleh bawa keluarga. Emang pahit banget, sedih banget. Sampai orang tua saya sendiri aja, dadianya dulu pengurus masjid, musola, pada sirik. Ya diomelin, nggak boleh lagi karena saya. Salah saya apa? Nah dari situ saya terus keliling-keliling nyari duit. Tujuannya apa? Buat ngebahagiain orang tua saya supaya nggak dihina-hina.
Orang tua memang segalanya bagi komedian kelahiran 8 Juli 1983 ini. Sejak saat itu dirinya bertekad tidak mau hidup yang biasa-biasa saja. Berbekal pengalamannya pernah main film pendek independen besutan Denis Adiswara berjudul El Meler. Karena dirinya merasa memiliki bakat dan potensi di bidang tersebut, Adul pun mencari cara agar bisa memiliki kesempatan lagi untuk terjun ke dunia entertainment. Kan saya punya kakak tinggal di Pondok Bambu. Nah itu akhirnya di sana katanya ada kantornya Bagito dulu, Unang, Miing, Didin. Nah saya ke sana, mungkin di sana ada pencerahan mungkin. Pergi ke Pondok Bambu itu, Jakarta Timur, pakai sepeda berangkat dari rumah jam 9 sampai sono jam 2 apa jam 3 tuh. Pakai sepeda, punya duit cuma 7.000. Emang kepengenan saya kan, saya pengen ngebahagiain orang tua. Saya nekat datang sendiri. Tanya, mau ngapain lu? Mau syuting. Mau jadi terkenal. Selasa saya datang, hari Kamis diajak syuting. Waktu itu ya syuting masih istilahnya masih figuran-figuran diajak. Namanya saya lupa, pokoknya saya di situ coba jadi figuran. Dapat duit 150.000. Saya beliin celana biar layak, biar kelihatan bagus. Saya nggak tahu ada properti syuting. Itu bangku baru dicat, saya dudukin. Habis nyeplak cat semua, saya nangis gimana itu. Dan akhirnya setelah terus diajak, dari situ saya belajar, dikasih tahu sama Pak Miing, Pak Didin, Pak Unang, kalau ngelawak lu perhatiin, harus sopan namanya senior, jangan gimana-gimana, pokoknya kayak begitu. Di situ mulai berkembang sayanya dan rezeki alhamdulillah habis itu berlanjut ke yang lain. Habis itu ada di Trans TV, Lenongnya. Saya datang, saya di casting dan akhirnya alhamdulillah diajak. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Dengan semangat dan kerja kerasnya, keinginan untuk tampil di TV perlahan mendapat titik cerah. Dirinya mulai mendapatkan beberapa program reguler tampil di TV nasional. Namun lagi-lagi dirinya dihadapkan pada sebuah cobaan ketika harus ditipu sehingga dirinya tidak bisa menikmati hasil keringatnya sendiri. Dari situ uang belum pernah nikmatin yang namanya uang syuting. Tiba-tiba kamu ketemu sama manajer. Nah, habis uang saya. Saya nggak belum nikmatin apa-apa. Ibu kabur. Semenjak pas syuting di Trans aja, Lenongnya komedi Betawi. Nah, dari situ 2 acara program itu saya belum pernah nikmatin. Sama ibu kabur. Orang tua yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi Adul harus dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa. Tahun 2023 lalu, sang ibunda tercinta, Haja Umroni meninggal dunia di usia 78 tahun dikarenakan penyakit pembengkakan jantung yang sudah diderita oleh sang ibu sejak zaman Covid. Isak tangis dan juga haru saat di pemakaman tak dapat terbendung. Kehilangan mendalam dirasakan oleh Adul. Meninggal itu pas saya mau syuting. Itu sakit-sakitan. Sakitannya waktu pas zamannya Covid. Dia kan punya penyakit di sini bekas jatuh dulu sama saya. Itu sakitan, katanya minta operasi. Saya bilang jangan, ntar aja. Ntar kalau operasi bener, kalau enggak. Kan kalau saya mah orangnya begitu ngerian, takutan. Mendingan begitu, akhirnya ya pas
meranjak puasa mau pertama itu meninggal. Kalau bisa saya bisa beli nyawa, saya beli nyawa buat orang tua saya. Saat sang ibu meninggal, Adul pun sebenarnya sedang berada di tempat lain untuk urusan pekerjaan. Nah kalau begitu kabar orang tua saya meninggal, saya cuma bilang ke kru, berapa orang doang saya bilang. Mak gue meninggal. Serius lu bang? Iya, cuman saya nggak mau nunjukin ekspresi saya sedih. Biarin aja. Maksud saya tuh ya nyelesain tugas dulu, kerja dulu. Pulang saya bengong. Baru tadi sebelum berangkat saya suruh ke rumah sakit. Sakit apa? Saya bilang, "Mak, ke rumah sakit ya?" Iya. Tiba-tiba nggak ada, saya bingung. Saya ngomong sama siapa? Kalau apa-apa kan saya pulang. Sering main ke ibu saya. Selalu saya cerita apapun itu. Andai aku bisa memutar kembali. Bulan Ramadan tahun 2023 menjadi bulan yang menyedihkan bagi Adul. Namun beberapa tahun sebelumnya, sang ayah juga meninggal pada saat di bulan suci sebelum Lebaran. Namun sehari sebelum kepergian sang ayah, model video klip Sheila on 7 ini mengalami kejadian mistis yang membuatnya seakan menjadi pertanda musibah yang dialaminya. Kalau orang tua yang laki pas meninggal pas mau Lebaran beberapa tahun yang lalu itu, saya sebelum meninggal ngelihat di pohon jambu, saya lihatin tuh apa, fotonya pocong. Serem, hitam. Terus saya lihatin, besokannya ya alam tak, karena kita percaya mau gitu atau gimana, besokannya orang tua saya nggak ada. Aku hanya memanggilmu ayah. Mempunyai perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku, Adul juga pernah mengalami fase keputusasaan dalam hubungan asmaranya. Pernikahan pertamanya dengan Alizia Nur Fatma yang sudah dibina selama 12 tahun harus berakhir dengan perceraian. Sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Nah itu saya juga nggak tahu, katanya pernikahan kita cuma monoton. Saya bingung, makanya saya kadang-kadang saya tanya sama orang-orang yang udah berpengalaman, apa artian ya orang udah menikah juga. Nikah tuh kayak gimana sih? Ente nikah kayak gimana sih? Kesehari-hariannya begini. Aneh nikah begini-begini, tapi kenapa dibilang monoton? Kayak begitu ya, udahlah. Emang mungkin bukan jodoh atau gimana. Sama istri saya gagal. Saya orang stres. Saya nggak berani ngomong-ngomong. Takutnya pasti saya diomelin. Down banget. Karena satu sisi juga saya lagi banyak utang. Utang hampir 1,5 M apa 2 M, gimana saya harus ngebayar. Saya bingung. Udah gitu, saya juga kan nggak mau. Pokoknya setiap masalah saya nggak mau terdengar sama orang tua. Takut bikin nanti jadi drop pikiran. Itu saya selalu pendam sendiri, makanya saya bingung pas begitu saya ditinggal. Bu cerita sama siapa? Bu cerita sama siapa?